Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid Wabi'ulumikum fid dharaini amin ya rabbal alamin ila anqal wa ala nadbil istitabah. Ini kemarin dijelaskan tentang bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat kemarin sudah kita ketahui bersama ada dua macam orang yang meninggalkan sholat. Ada kalanya orang yang meninggalkan sholat itu karena malas, dan ada pula yang karena memang tidak meyakini kewajiban sholat. Kemarin sudah dijelaskan dua macam ini. Kemudian kalau kedua-duanya itu tidak mau tobat, maka hukumannya adalah yuktal, dibunuh atau dengan hukum mati. Nah, hukum mati itu kalau kemarin sudah jelaskan, yaitu ketika meninggalkan sholat itu sampai akhir atau sampai habis waktu jamaah. Baik itu yang meninggalkannya karena tidak meyakini kewajiban sholat, atau yang masih meyakini kewajibannya sholat hanya saja karena malas. Itu kalau tidak bertobat. Karena ketika orang itu tidak melakukan sholat, maka orang itu akan disuruh untuk tobat. Diperintah agar segera bertobat, yaitu tobatnya itu dengan melakukan sholat atau melaksanakan sholat yang ditinggalkan, seperti kemarin itu. Nah, hukumannya adalah hukuman mati, tetapi kalau sudah melakukan sholat, maka hukum matinya itu tidak berlaku lagi. Nah, hukum mati itu dilaksanakan setelah al-istitabah, artinya memerintahkan untuk bertaubat. Nah, kemudian yang memerintahkan untuk bertobat itu siapa? Ini kalau menyangkut hukum masalah ini, had dan lain-lain, hukum yang bersifat atau yang al-mansus menurut fuqaha, hukum-hukum yang had, ya, hudud itu, masalah pencurian atau zina atau yang lainnya, hukum-hukum had itu yang memerintahkan atau yang menguasai, yang berkuasa adalah al-imam atau al-hakim. Al-hakim. Jadi yang memerintahkan untuk bertobat siapa? Al-hakim. Yang menentukan hukuman siapa? Al-hakim. Ini harus diketahui. Tetapi nanti ada perincian. Nah, kalau sebelum dihukum mati itu harus harus ada proses, bukan tidak ada proses ya, meskipun itu ada perbedaan ulama, yaitu perbedaannya al-istitabah, setelah diminta untuk bertobat agar segera kembali melaksanakan sholat. Nah, ini al-istitabah ini hukumnya untuk menyuruh bertobat agar bertobat itu mazhab kita Syafi'i berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Memerintahkan untuk bertobat agar segera melaksanakan sholat, ini hukumnya khilaf di mazhab kita. Tapi al-mu'tamad bahwa memerintahkan atau menyuruh orang yang meninggalkan sholat itu agar bertaubat, kembali melaksanakan sholat, adalah hukumnya mandub, hukumnya sunnah, bukan wajib. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi yang mu'tamad adalah sunnah. Bagaimana kalau yang wajib, yang sunnah itu
kaulnya Imam Nawawi dalam kitab At-Tahqiq. Dalam kitab At-Tahqiq. Sedangkan yang mengatakan wajib adalah dalam kitab Raudhah wa Asliha dan kitab Al-Majmu'. Tetapi kan kita sudah tahu bahwa ketika Al-Imam Nawawi dalam kitabnya itu berbeda, maka mana yang harus didahulukan? Itu kalau yang didahulukan dalam kitab-kitabnya Imam Nawawi adalah At-Tahqiq. Jadi ada Raudhah, ada Majmu', ada At-Tahqiq. Maka yang didahulukan At-Tahqiq. Oleh karena itu, Al-Mu'tamad menurut mazhab kita adalah bahwa menyuruh atau memerintahkan agar orang yang meninggalkan sholat itu bertaubat adalah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Nah, oleh karena itu, maka pengarang kitab ini, Fathul Mu'in ini, menjelaskan. Kalau kita sudah tahu bahwa hukum yang meninggalkan sholat, hukum orang yang meninggalkan sholat itu seperti tadi, dihukum mati, kalau tidak tobat setelah dimintai atau disuruh untuk bertobat. Tapi kan hukum untuk bertobat, menyuruh untuk bertobat, al-istitabah, itu kan tadi ada khilaf, ada wajib dan ada yang sunnah. Dan al-mu'tamad adalah sunnah. Nah sekarang kalau kita baca, mari kita baca selanjutnya dari kejelasan kemarin. Wa'ala nadbil istitabati. Lan ingatase kaul kang ingatase kaul mu'tamad, yaitu sunnahe memerintahkan untuk bertaubat. Layat manu ora nempoi sapa man wong kota lakang mateni sapa man ing tarikus shalah qabla taubati ing dalam sadurunge taubat. Lakinnahu tetapine man iku ya samudu sapa. Artinya begini. Jadi tadi kalau dihukum mati, kalau memang tidak mau tobat setelah istitabah, setelah disuruh untuk bertobat kok tidak tobat, maka dihukum mati. Nah, menurut kaul yang mengatakan atau kaul mu'tamad yang mengatakan bahwa istitabah itu hukumnya sunnah, maka seandainya ada orang yang membunuhnya, tarikus shalah itu dibunuh oleh seseorang sebelum dia taubat. Kalau dibunuh oleh seseorang sebelum dia taubat, maka orang yang membunuh ini tidak terkena doman. Artinya tidak terkena doman itu kan kalau membunuh ya ada hukum yang harus konsekuensinya lah. Ada konsekuensi daripada hukum membunuh karena bidunil hak. Tapi kalau seperti ini sebelum dia bertobat dan hukum meminta tobat itu menyuruh tobat itu adalah sunnah, maka yang membunuh itu tidak terkena doman, alias tarikus shalah yang terbunuh itu muhadarud dam. Artinya darahnya tersia-sia. Tetapi tetap saja orang yang membunuh itu berdosa. Ini konsekuensi dari yang mengatakan bahwa menyuruh taubat orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya Nah kalau yang mengatakan misalnya kalau istitabah itu hukumnya wajib, maka bagaimana? Badal istitabah. Kalau sebelum istitabah kemudian ada orang yang membunuh yang tarikus shalah itu ya sebelum taubat dan belum dimintai taubat, belum disuruh untuk bertaubat, kok ada yang membunuh, maka yadman. Artinya harus ada konsekuensi dari dia yang membunuh orang yang meninggalkan sholat itu sebelum diistitabah. Jadi itu konsekuensi dari bagaimana hukum sunnah istitabah dan wajibnya istitabah. Tapi ala kulli hal menurut mazhab kita itu yang mu'tamad adalah al-istitabah hukumnya sunnah. Kalau memang seperti itu ada orang meninggalkan sholat, ya tadi hukumnya meninggalkan sholat kemudian sebelum taubat dan sebelum diistitabah kemudian dibunuh oleh orang,
maka oleh orang lain, dibunuh oleh si fulan, maka si fulan itu tidak apa-apa, tidak apa artinya tidak layadman itu artinya tidak nempo itu tidak apa, tidak harus membayar membayar dia atau apa, enggak, layadman itu. Karena hukum istitabahnya nah tetapi tetap saja dia berdosa. Karena yang berhak untuk membunuh, menghukum mati adalah tadi yang disebutkan adalah al-hakim. Al-hakim. Jadi itu ada konsekuensi. Kalau hukum istitabah itu sunnah bagaimana? Kalau hukum daripada istitabah itu wajib itu bagaimana? Jadi wa'ala nadbil istitabah la yadmanu man qatalahu qabla taubati lakinnahu ya'sam. Gitu. Tetapi kalau wajib berarti ya nanti yadman gitu. Berarti yadman 5 kenapa? Karena ya belum disuruh bertobat, kalau diperintah dulu baru, maka tidak boleh siapapun tidak boleh melakukan sesuatu sebelum diperintah untuk bertobat. Tuh. Wa yuqtalu lan den pateni kufron hale mati kufur sapa tariku shalah intaro kalamun ko tinggal sapa tariku shalah ing shalah jahidan hale wong sing angas. Angas atau tidak percaya, tidak meyakini wujubaha ing wujubi salat. Kalau meninggalkannya itu jahid, tidak meyakini kewajibannya salat, maka bagaimana? Maka dia dihukumi kafir. Dan ketika dihukumi kafir dan hukumnya kan tadi dibunuh dalam keadaan kafir. Kalau dalam keadaan kafir berarti murtad, fala yusalu mongko ora diadusi sapa tariku shalah jahid wala yusalla lan ora den salati sapa alaihi tariku shalah jahid. Karena dibunuhnya itu dalam keadaan kafir, maka dia yang meninggalkan sholat tidak mempercayai kewajiban sholat itu tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan. Seperti kemarin dijelaskan dan dimakamkan juga bukan di makam orang-orang Islam. Ini harus dipahami karena memang sholat itu penting sekali, konsekuensinya juga seperti tadi. Wa yubadiru lan agi-agi atau cepet-cepetan. Sopo man wong marro kang wis lewat sopo man. Artinya orang yang meninggalkan sholat, terlewatkan sholat, maka harus segera bifaitin. Melakukan sesuatu atau sholat yang Jadi ada orang misalnya meninggalkan sholat, maka harus segera melakukan sholat itu yang tertinggalkan. Bifaitin oleh ake-ake wujuban kelawan wajib. Wajibe infata lamun kopot opo faid bila uzrin kelawan tanpa uzr. Dan nek ngerti kaya ngono iku kaya lezamu moko wajib ingman opo al qadau ngodoni fauron kelawan seketika. Nah, kalau ada orang meninggalkan sholat atau sholat tertinggal. Sholatnya tertinggal itu tanpa ada uzur. Tidak ada uzur itu banyak sekali, ya maklum lah. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, mestinya sholat itu bisa. Tapi karena misalkan ada sesuatu dengan disengaja sehingga sampai sholatnya itu kelewat, berarti tanpa uzur. Maka dia harus segera mengqodoni, harus segera sholat. Tidak boleh ditunda. Segera mengqodoni. Jadi misalnya sholat zuhur, misalnya atau sholat asar atau sholat apa. Pokoknya ya di antara sholat itu. Meninggalkan sholat asar tanpa ada uzur, maka ketika ditinggalkannya tanpa uzur harus sesegera mungkin dia mengqodoni. Begitu waktu sholat maghrib ya harus langsung. Nah, itu nanti ada perincian apa sholat maghrib dulu, apa sholat asar dulu, itu nanti ada perinciannya nanti di bawah dan penjelasan seterusnya. Yang jelas, kalau misalnya ada
orang meninggalkan sholat tanpa ada udzur, maka harus sesegera, hukumnya wajib segera itu, harus segera mengqadha sholatnya. Terus segera itu maksudnya bagaimana? Ini qala dawu sapa syekhuna. Guru kita rupane Ahmad bin Hajar rahimahullahu taala. Dawuh ngaten waladzi utawi perkara yadharu kang jelas sapa alladzi iku annahu temen setuhune kelakuan iku yalzamu wajib ingman apa sorfu jami'i zamanihi. Nggunakaken sekabehane mangsane man lil qadha'i maring qadha. Lil qadha'i kanggo ngodoni salate. Ma ada selagine ngliyane apa zaman ma ing perkara yuhtaju kang dibutuhaken apa mali sorfihi maring apa nggunakaken nggunakaken gunakaken zaman fi ma la budda lahu min ing dalam perkara la budda kang tan kena ora lahu kedeman minhu saking. Nah, kalau tadi meninggalkan sholat tanpa udzur harus segera mengqadhani. Maksudnya segera itu gimana? Menurut Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini kata beliau, walladzi yadhhar annahu yalzamu sarfu jami'i zamanihi lil qada' ma'ada ma yahtaju lis-sarfi fi ma la budda lahu min. Menggunakan semua waktunya untuk mengqadha salat selain apa-apa yang dibutuhkan yang wajib baginya, seperti misalnya suci, kemudian pakai pakaian, menutup aurat, kemudian apa, ya kelaparan, ya harus makan dulu, kalau kelaparan untuk nggak makan ya nggak bisa sholat misalnya, maka ya harus makan nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada seperti itu, biasa-biasa saja, artinya tidak mala buddalahu minhu, maka waktunya itu harus digunakan untuk apa, untuk mengqadha sholat. Itu artinya segera mengqadha sholat yang ditinggalkan tanpa uzur. Jadi waktu semuanya harus digunakan untuk mengqadha sholat sesegera mungkin, selain waktu yang dibutuhkan, yang wajib dibutuhkan untuk sesuatu yang wajib bagi dia. Misalkan seperti tadi. Kalau misalnya tidak ada sesuatu yang la budda lahu minhu, ya harus segera mungkin. Wa annahu yahrumu alaihi tatawwu. Lan teman setahune kelakuan iku yahrumu haram alaihi ngatasé tariku shalah sing liwari uzur man marra itu apa tatawwu salat sunnah. Bahkan salat sunnah pun nggak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Ya karena tadi harus sesegera mungkin. Boleh melakukan sesuatu yang wajib baginya dulu. Kayak tadi nutup aurat, wudhu dan lain-lain itu nggak masalah. Atau makan kalau memang dia nggak bisa sholat kalau nggak makan misalnya. Ya makan termasuk mala buddha, minum makan nggak apa-apa. Tetapi kalau hal-hal yang bersifat tidak wajib baginya, atau tidak sesuatu yang harus baginya, seperti sholat tatawwu, sholat sunnah, atau apalah pokoknya melakukan kesunatan-kesunatan, maka tidak boleh bahkan haram. Karena dia meninggalkan sholat tanpa udzur. Sesegera mungkin, yaitu melakukan sholat, mengqadha sholat dengan segera. Kalau yang wajib-wajib dulu nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau yang sunnah nggak boleh, atau sesuatu yang mala budda minhu nggak apa-apa. Tapi kalau yang bukan mala budda minhu, maka tidak boleh. Seperti sholat sunnah atau apa-apa yang bersifat sunnah nggak boleh. Bahkan haram hukumnya. Kalau meninggalkan sholatnya tidak tanpa udzur, nggak ada udzur. Hukumnya seperti itu. Semua waktunya harus digunakan hanya untuk mengqadha sholat. Selain sesuatu yang memang betul-betul tidak bisa ditinggalkan, mala budda min. Wa yubadiru lan age-age turik apa cepet-cepetan. Sapa man marra wong sing ninggal salat bihi kelawan faid nadban kelawan sunnah. Kalau tadi wajib, sekarang sunnah. Nadban kelawan sunnah.
age-age sunnah hukume in fatal lamun kopot apa faid bi uzrin kelawan uzur. Contone kan naumin kaya dene turu. Sifate naumin lam yata'adda kang ora sembrono, ora sengaja. Sapa wong sing ninggal salat bihi kelawan naum. Wa nisyanin lan kaya dene lali kadzalike kaya lam yata'adda. Kaya dene lali sing tidak sengaja. Ini hukumnya beda soalnya ini. Nanti kalau meninggalkan sholatnya itu bi uzrin, ada uzur. Ada uzur banyak seperti tidur atau lupa, itu kan banyak di hukumnya apa? Hukum-hukum. Karena lupa misalnya atau karena tidur itu kan bi uzur sampai kebablasan tidak sholat. Tapi nanti hukum tentang apa? Hukum tidurnya itu berbeda, nanti ada perbedaan pendapat oleh para ulama bagaimana orang yang tidur itu kemudian bablas sholatnya, itu ada ketentuan sendiri oleh para ulama dijelaskan. Yang jelas bahwa ketika seseorang itu meninggalkan sholat karena uzur, maka hukum bersegera untuk mengqadha ini hukumnya sunnah. Nah, uzur ini contohnya seperti dicontohkan di sini seperti tidur yang tidak sengaja. Artinya tidur tidak sengaja itu begini, misalnya ada orang tidur sebelum waktu sholat. Kemudian masuk waktu sholat bablas, sampai keluar waktu sholat. Contoh. Atau orang tidur setelah masuk waktu sholat. Tapi setelah masuk waktu sholat ini dia mengira bahwa nanti pasti akan bangun sebelum waktunya habis misalnya. Dia mempercayakan kepada orang atau siapalah, atau ya pokoknya dia menyangka bahwa dirinya kalau tidur itu nanti sebelum waktu habis akan bangun. Ini berarti tidak sembrono artinya. Tapi kalau misalnya dia tidur setelah masuk waktu, dia tidak mengira bahwa nanti akan bangun di akhir waktu atau sebelum waktunya habis. Tidak ada perkiraan seperti itu, yang penting tidur aja. Berarti ini apa namanya, sembrono dia, sengaja. Sudah tahu, sudah masuk waktu, dan kalau tidur pasti tidak akan bangun nanti sebelum apa, sampai habis waktu kok malah tidur. Berarti kan ini sengaja ini. Nah, beda. Tapi kalau misalkan tidurnya itu tadi setelah masuk waktu, tapi dia mengira nanti bahwa sebelum habis waktunya akan bangun. Maka ini lam yata'adda. Berarti tidak sengaja atau tidak sembrono. Maka kalau ternyata bablas, tidak ada yang bangunin atau yang dipercaya untuk membangunkan itu lupa misalnya, sehingga dia tidak dibangunkan sampai waktunya habis. Maka ini lam yata'adda, berarti meninggalkan sholatnya karena uzur, karena ada uzur. Ini contoh daripada yang naum. Atau nisyan, lupa yang tidak sembrono. Lupa yang tidak sembrono itu gimana? Lupa yang tidak sengaja. Kok ada lupa yang tidak sengaja? Lupa ya lupa. Kalau lupa, ini maksudnya begini. Jadi ada lupa yang sengaja. Misalkan gini, ada orang sudah masuk waktunya sholat, santai-santai sambil mainan-mainan yang tidak boleh. Misalnya, yang menurut hukum itu tidak boleh bermain apa semuanya. Sudah tahu padahal dia masuk waktunya sholat tapi bermain-main dengan mainan yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Sampai kemudian keluar waktunya habis, waktu sholatnya itu habis. Nah ini yang seperti ini dihukumi nisyan yang yata'adda. Nisyan yang sengaja atau sembrono. Kalau dicontohkan oleh para ulama fikih itu kalak bi syatranj. Jadi apa? Main catur. Nah, gitu loh. Syatranj itu main catur. Di waktu masuk sudah waktu sholat sudah masuk, jelas itu sudah tahu dia. Tapi dia main main apa, main satronji, main catur sampai lupa sholatnya.
lupa sholatnya dengan asiknya main catur sampai waktunya itu keluar. Sampai habis waktu sholat, berarti ini lupa yang yata'adda, nggak boleh. Tapi kalau lupa yang la yata'adda, ini bukan maksudnya boleh, apa namanya, hukum mengqadainya itu, menyegerakan sholat qadanya itu tidak wajib tapi sunnah. Tapi kalau yang yata'adda, yang tadi main apa, main catur, maka ini, menurut kitab ini adalah berarti meninggalkan sholatnya bi ghairi uzrin, bila uzrin. Kalau bila uzrin, maka konsekuensinya yaitu mengqadainya dengan segera. Jadi ada naumin lam yata'adda wa nisyanin lam yata'adda. Ini kalau meninggalkan sholat. Wa yusannu lan den sunataken apa tartibuhu nartibaken faid. Artinya nartibaken piye fa yuqda mongko diqadani apa as-subuhu salat subuh qabla dzuhri ing dalem sadurunge salat zuhur wa hakadza lan sak teruse. Subuh qabla zuhur berarti asar qoblal maghrib dan seterusnya. Jadi kalau memang sholat yang ditinggalkan itu banyak, misalnya, yang ditinggalkan itu banyak, baik yang bi uzur atau duna uzur, ada uzur atau tidak uzur, maka hukumnya sunnah mengqadai yang tertinggal itu dengan tartib. Artinya tartib itu ya sesuai dengan urutan waktu. Subuh dulu baru zuhur, setelah zuhur baru asar, asar baru maghrib, maghrib setelah isya, seperti itu. Nah, sholat zuhur sebelum sholat asar dan seperti itu harus di apa? Tapi hukumnya sunnah. Wa taqaddimu lan sunnah juga dinginaken al faid ala hadiratin ing atase salat yang hadir, yang ada sahibul waqt. La yukhafu kang ora den khawatiri apa fautuha papote hadir. Infata ngono mau lamun kopot apa faid bi'udin kan tanpa kelawan uzur. Wa in khosya senajan watir sapa man fauta jama'atiha ing pote jama'ae hadira alal mutamati ngatasé kaul muktamad. Artinya begini, tadi kan sunnah kalau ada yang tertinggal sholatnya itu cara mengqadun itu dengan tartib. Tartib ya subuh dulu, terus zuhur. Kalau formnya zuhur berarti zuhur baru asar gitu. Dan urut itulah urut-urut. Nah, dihukumi sunnah juga atau sunnah hukumnya juga mendahulukan sholat yang tertinggal daripada sholat yang ada sahibul waqt. Jadi misalnya begini, sholat tertinggal subuh misalnya. Kemudian waktu sholat zuhur atau lah pokoknya inilah sholat zuhur waktunya habis sampai waktu sholat asar. Nah, kita berada di waktu sholat asar misalnya. Maka sunnah kita mengqadha sholat zuhur yang terlupakan tadi. Terlupakan tadi. Ya, hadirahnya adalah sholat asar, yang terlepas, yang terluput adalah sholat zuhur. Maka melakukan sholat yang terluput dulu yaitu sholat zuhur, baru sholat asar. Yang penting kalau waktunya masih banyak. Waktunya masih panjang sholat asarnya itu. Jadi kalau misalkan sholat zuhur dulu, kemudian sholat asar, itu cukup waktunya. Tapi kalau khawatir nanti kalau sholat zuhur dulu qadha, kemudian sholat asar, lah ini waktunya nggak cukup, maka gimana? Ya harus mendahulukan sholat asar dulu, jangan sholat zuhur. Soalnya bahaya kan sholat sahibul waktu, ya itu adalah sholat asar. Itu contohnya. Infata bi'udhrin. Kalau memang itu sholat zuhurnya itu tadi terluput atau tidak dikerjakan karena ada udzur tadi seperti naum yang lam yata'adda atau nisyan lam yata'ad. Walaupun
tidak bisa jamaah, walaupun khawatir tidak bisa jamaah kalau sholat duhur dulu, tapi tetap nggak apa-apa. Menurut kaul mu'tamad, tetap disunahkan mendahulukan sholat yang faid, yang terlupakan tadi, daripada yang shahibul waqt. Kalau memang waktunya cukup dan sholat qodoknya itu karena bi'udzur meninggalkan sholatnya itu bi'udzur, ada uzur. Walaupun dikhawatirkan tidak mengikuti jamaah sholat asarnya, maka juga tidak apa-apa. Tetap disunahkan mendahulukan sholat zuhur. Ini menurut kaul al-mu'tamad. Kalau misalkan kalau memang yang ditinggalkan itu bi'udzur. Wa idza fata lan ing dalem ari kelane luput apa faid. Apa faid. Bila uzrin kelawan tanpa uzur. Kalau tidak melakukan sholat atau sholat yang terlewatkan itu tidak ada uzur. Bila uzrin, fayajibu mongko wajib apa taqdimu disiakan faid alaiha ing atase hadirah. Tapi sebaliknya kalau memang apa yang sholat hadirah itu sholat faidnya itu tanpa uzur, maka wajib hukumnya bukan sunnah tadi ya. Tadi kan sunnah kalau memang cukup, kemudian bi'udzur dan lain-lain itu, walaupun khawatir tidak ikut jamaah sholat yang shahibul waqt atau sholat asarnya tadi, maka itu hukumnya sunnah. Tapi kalau eh, apa? Kalau sholat yang tertinggal itu tanpa uzur, yang tadi main apa? Main catur misalnya, sampai terlupakan kan berarti tidak ada uzur. Nah, ini maka harus hukumnya wajib mendahulukan sholat yang tertinggal daripada sholat yang shahibul waqti, daripada sholat asar tadi yang dicontohkan. Amma idza khofa ing dalem amapun ing dalem ari kalane wedi sapa man. Fautal hadirati ing pote sholat al-hadirah. Sholat sing sahibul waqti asar berarti tadi contohnya. Gambare piye bi an yaqa'a gambare yen to tumibo apa ba'dua sebagiannya al-hadirah. Wa ing qala senajan sithik apa ba'd tumibo kharijal waqti ing sebagian waktu. Ing jabane waktu fayal zamu mongko wajib ing man opal batu ngawiti biha kelawan al-hadirah. Tapi kayak diulang lagi sama tadi urasannya. Tapi kalau misalnya khawatir bahwa sholat yang punya waktu berarti contohnya tadi sholat asar, berarti khawatir nanti kalau mendahulukan sholat duhur dulu, duhur yang terlewatkan itu nanti waktunya habis, tidak cukup lah. Atau nanti sholat asarnya berarti sebagiannya di waktu, sebagiannya di luar waktu, maka hukumnya harus mendahulukan yang hadir, mendahulukan yang sholat asarnya, bukan sholat duhur. Itu kalau memang khawatir kalau mendahulukan yang sholat faid, sholat yang terlewatkan itu, nanti sholat yang shahibul waktu itu akan keluar dari waktunya, maka harus mendahulukan yang shahibul waqt, sholat yang hadir itu, yang mau dijalankan waktu itu, bukan sholat yang terlupakan. Kalau yang terlupakan berarti diakhirkan, itu wajib. Wa yajibu lan wajib apa taqdimu ma fata. Dan dinginaken sholat fata kang potopoma bi ghairi udhrin. Lawan tanpa uzur ala ma fata bi udhrin sing ngatasi sholat fata kang potopoma bi udhrin lan tanpa uzur. Nah, kalau misalnya ada orang meninggalkan sholat, ada sholat yang ditinggalkan karena uzur, ada sholat yang terlewatkan karena tidak ada uzur, dua-duanya alaih. Ada sholat yang terlupakan dari dia yang ada uzurnya, atau sholat yang tidak ada uzurnya meninggalkannya itu. Maka bagaimana? Wajib hukumnya mendahulukan sholat yang terlewatkan yang ditinggalkan tanpa uzur. Lakukan dulu yang tanpa uzur itu, baru nanti melakukan hal-hal yang apa ditinggalkan karena uzur. Karena tadi kalau meninggalkan sholat tanpa uzur itu hukumnya wajib apa menggunakan semua waktunya untuk mengqadha sholat. Wajib mubadarah.
Wa in fuqidat tartibu senajan, disepekaken apa tartibu tertib, tidak ada tertib. Kenapa? Li'annahu krana temen setuhune tertib sunnatun iku sunnah, wal bidar ora temen setuhune age-age atau cepet-cepetan iku wajibun hukume wajib. Walaupun ketika mendahulukan sholat yang tertinggal biduni udzur, tanpa ada udzur, itu nanti tidak ada tertib. Kan sunnahnya tertib, tadi dijelaskan. Tapi kalau didahulukan yang ghairu tertib, ghairu udzur, sholat yang luputnya itu yang terlupakan itu tidak ada udzur, itu dilakukan dulu, maka tidak bisa tertib. Maka tetap harus dilakukan yang biduni udzur dulu, baru yang udzur. Kenapa? Karena tertib itu kan hukumnya sunnah, sedangkan al-bidar atau cepat, menggunakan semua waktunya atau cepet-cepetan, secepatnya mengqadoni sholat yang ditinggalkan tanpa udzur itu kan hukumnya wajib. Jadi tetap mendahulukan sholat yang ditinggalkan tanpa udzur dibanding dengan sholat yang ditinggalkan ada udzur. Walaupun ketika melakukan seperti itu, mendahulukan yang tidak ada udzur itu nanti tidak bisa tertib, itu tidak apa-apa karena hukum daripada tertib itu sunnah, sedangkan mempercepat atau segera melakukan qadha sholat yang ditinggalkan di dunia udzur itu hukumnya wajib. Wa yundhabu lan den sunataken apa takhirur rawatib, ngakhiraken rawatib, sunnah rawatib. Anil fawaidi ditakhir atau diakhiraken saking pira-pira salat yang faid, langsung salat sing pot. Ya uzrin kelawan uzur. Wa yajibu lan wajib apa takhiruha nakhiraken rawatib anil fawaid bi ghairi uzrin kelawan tanpa uzur. Artinya salat rawatib kan sunnah, rawatib qobliyah, ba'diyah itu loh. Qobliyah, ba'diyah itu kan sunnah. Jadi kalau ada qobliyah, itu kan maka disunahkan hukumnya. Salat sunnahnya, salat rawatibnya diakhirkan. Kalau memang salat fawaid, ya fawaid, salat yang yang terlalaikan itu karena udzur, salat yang ditinggalkan karena udzur. Jadi, sunnah hukumnya sholat faid dulu, sholat yang ditinggalkan dulu, baru kemudian sholat rawatib. Jangan rawatib dulu, baru baru fawaid, jangan. Ini sunnah hukumnya. Ta'khirur rawatib manil fawaid. Rawatib dulu, sholat fawaid dulu, kemudian sholat rawatib. Ini kalau sholat yang ditinggalkan itu bi'udhrin. Tapi kalau sholat yang tertinggal itu, yang ditinggalkan itu tanpa uzur, maka hukumnya wajib mendahulukan. Kalau tadi sunnah, nah kalau ditinggalkannya sebelum karena tidak ada uzur maka wajib. Kayak tadi, karena tidak boleh mengakhirkan, mengqadhoni sholat yang ditinggalkan tidak ada uzur. Seperti tadi. Jadi boleh mengakhirkan atau boleh agak terakhir, agak terlambat jika memang ada keperluan ma la budda lahu minhu. Jadi sesuatu yang memang tidak bisa ditinggalkan. Kalau masih ada yang ditinggalkan apalagi sunnah, maka tidak boleh, harus didahulukan melakukan sholat yang tertinggal tanpa ada udzur. Hukumnya wajib. Kalau tadi yang biudzur itu hanya sunnah saja, tapi kalau yang ini adalah hukumnya wajib. Jam berapa ini? 17. Ya udah sampai sini dulu. Soalnya ini nanggung, soalnya nanti ada tambihun ini. Oh, ini nggak apa-apa nih, dilanjutin ini aja. Man utawi sapane wong tambihun. Man utawi sapane wong iku mata mati. Wa alaihi lan iku hale iku ngatasi man salatun utawi salat. Salatu fardhin utawi salat fardhu. Barang siapa yang meninggal dunia, mati, dan dia
masih ada sholat fardu yang tertinggal. Tidak sholat, di sini ada sholat yang belum diqodoni itu loh. Jadi punya hutang, dia mati punya hutang sholat. Maka gimana? Lam tuqdo. Maka tidak diqodoni apa sholatu fardin. Sholatnya tidak diqodho oleh ahli waris. Atau siapa? Walam tufdalan rod dibayar fidyah. Apa sholatul fardin anhu saking man. Fi kaulin. Apa? Itu kaul muktamadnya. Jadi kalau kaul muktamadnya, kalau orang mati kemudian dia punya hutang, hutang apa? Hutang sholat, maka ya sudah biarin aja. Sholatnya nggak dikodoni juga tidak diganti dengan fidyah. Itu kaul muktamadnya. Wa fi kaulin, dan ikut tetapi dalam sijine kaul. Jadi ada kaul yang bukan muktamad ini, tapi kaul ini cukup sangat membantu karena banyak ulama juga melakukan ini, mempraktekkan ini. Wa fi kaulin annahu tawi teman setuhune sholatu fardin tuf'alu iku den lakoni apa sholatu fardin anhu saking. Auso padha uga iku wasiat sapa man biya kelawan sholatu fardin amlau ta ora wasi. Akan nyritakaken iki kaul sapa Al-Abbadi Imam Al-Abbadi ani Syafi'i saking Imam Syafi'i. Bi khabarin fihi krana dalil hadis fihi ing dalam iki kaul wa fa'ala lan nglakoni bi kelawan iki kaul sapa Subkiyu Imam Subki an ba'di aqaribihi saking sebagiannya biro-biro kerabate Imam As-Subki. Ini sekadar tambihun. Hanya pengingat bagi kita. Orang yang meninggalkan soal, orang yang mati dia punya hutang sholat, maka menurut kaul mu'tamad itu tidak diqodho, juga tidak dibayar, diganti dengan fidyah, tidak. Tetapi ada kaul, dan kaul ini banyak yang mengatakan dan banyak yang mengamalkan. Seperti kaul dinukil dari Ibnu Barhan, kaul qadim Imam Syafi'i, juga dari Syarhil Mukhtar, kemudian Al-Imam At-Tabari, banyak sekali ulama-ulama yang kemudian memegangi kaul ini sebenarnya. Makanya disebutkan dalam kitab ini wa fi qaulin. Ada sebuah kaul bahwa sholat itu diganti ahli warisnya atau walinya atau siapalah, baik itu wasiat atau tidak. Baik wasiat yang meninggal itu nanti kalau saya mati saya punya hutang sholat qodoni ya atau dibayar fidyah ya gitu. Baik berwasiat atau tidak berwasiat. Ini ceritakan oleh Imam Al-Ubadi dari siapa? Dari Imam Syafi'i. Karena ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Dan itu dipraktekkan oleh Imam Subki untuk sebagian keluarganya. Sebagian keluarganya. Ini mazhab kita Syafi'i. Tapi mazhab Hanafi misalnya, mazhab Hanafi itu harus disyaratkan ada wasiat. Nah, ada wasiat. Kalau kita nggak ada wasiat nggak apa-apa. Wasiat atau tidak wasiat boleh diqodoni atau dibayar fidyah misalnya. Diqodoni atau diganti dengan fidyah. Kalau mazhab Hanafi misalnya boleh diganti fidyah. Ganti fidyah. Kalau memang wasiat. Kalau wasiat. Kalau nggak wasiat ya enggak. Itu mazhab Hanafi. Tapi kalau kita ya seperti ini tadi. Kalau muktamadnya itu nggak diqodoni juga nggak diganti dengan fidyah. Tetapi ada kaul, yang kaul itu memang banyak ulama yang mengatakan bahkan dipraktekkan oleh Imam As-Subki. Dan ini juga dijelaskan dalam bab dan puasa nanti. Puasa juga sama seperti itu. Di puasa nanti kaulnya seperti ini sama. Ke puasa. Orang mati kemudian masih hutang puasa. Maka bagaimana? Itu seperti ini. Ini sholat juga sama. Jadi menurut apa yang dilakukan oleh Imam Subki itu untuk sebagian kerabat-kerabatnya. Ini sekedar tambih sebagai pengingat bagi kita. Sampai di sini, wallahu a'lam bishawab.